Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Shalom. Saya percaya bahwa setiap kita bisa menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Besar setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Oh Allah yang sungguh besar di atas depan kami. Kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, setiap janji-janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu.
ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Aman janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berserah dalam setiap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Percayakan kekuatan-Mu yang menguasai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk setiap janji-janji-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sebagaimana kami ada di pagi ini Tuhan. Kami bisa menikmati Engkau untuk lebih dalam lagi Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan, kami percaya di saat kami dekat dengan Tuhan, kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebebasan, kesembuhan, segala mujizat-mujizat apapun Tuhan akan nyatakan itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap akan meninggikan Engkau. Kami akan siap memuji dan membesarkan Engkau Raja segala raja. Biarlah roh puji-pujian turun bagi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang diberkati katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah, saya undang bangkit berdiri. Kita meninggikan Raja segala raja. Di saat kita meninggikan Yesus, Allah bertahta di atas setiap pujian kita. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dan Raja mulia. Amin. Dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
Dia Raja segala raja, amin. Kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Melupakan apa yang ada di belakangku, dan aku mengarahkan apa yang ada di hadapan, dan berlari-lari mengejar segala panggilan surga yang Tuhan siapkan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji yang rancangan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, amin. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Berikanku yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah kemurahan Tuhan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kembali kami ingin merenungkan firman-Mu, kami ingin belajar firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang memberi pengertian kepada kami, supaya kami dapat hidup seturut dengan firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami boleh bersama-sama Tuhan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masih akan kembali melanjutkan pelajaran kita yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Masih tentang tema yang sama, sabda bahagia. Ini adalah bagian yang kesekian. Kita akan melihat hari ini Matius pasal 5 ayat 9. Ayatnya berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kata yang menarik di situ adalah damai. Apakah damai itu? Seperti apa damai itu dan bagaimana damai itu bisa kita terapkan dalam hidup ini di dalam Tuhan? Dalam sebuah cerita, ada 2 orang yang sedang bertikai. Mereka sedang berseteru. Kemudian mereka dimediasi untuk berdamai. Dan hasil dari mediasi itu mereka bersepakat untuk membuat surat perjanjian damai. Lalu mereka tanda tangan, dan setelah itu secara resmi, secara tertulis, mereka sah sudah berdamai. Pertanyaannya, apakah benar mereka sudah berdamai? Ini menjadi sulit untuk kita jajaki. Tetapi dari hal itu ada 2 kemungkinan, mereka benar-benar berdamai, atau kemungkinan yang kedua adalah mereka hanya berdamai secara tertulis saja, tetapi hati mereka tidak benar-benar berdamai antara satu dengan yang lain. Nah, ini sebuah gambaran bahwa kata damai itu tidak sekedar seperti itu rupanya. Yang dimaksudkan dalam firman Tuhan yang kita belajar hari ini, berbahagialah orang yang membawa damai, itu damainya adalah damai yang luar biasa. Damai yang benar-benar bisa menolong orang, mengubah orang untuk menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ini adalah damai ilahi yang diadakan oleh Tuhan sendiri, yang diperuntukkan untuk semua kita orang percaya. Untuk memudahkan kita memahami apa itu damai, mari kita melihat satu ayat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17 yang berbunyi demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini artinya kalau kita bicara damai, ini sedang membicarakan identitas atau jati diri dari kerajaan Allah itu sendiri. Kalau bicara damai berarti bicara kerajaan Allah. Dan kita tahu melalui Yesaya pasal 9 ayat 6, yang menjadi raja di dalam kerajaan damai itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ayatnya berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Itulah Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia. Dia lahir sebagai raja, dia lahir sebagai penasehat, dan dialah raja damai itu. Di dalam Matius pasal 5 ayat 9 ini, kata damai sendiri sebenarnya ini luar biasa pengertiannya. Yang disebut membawa damai itu tidak seperti orang yang membawa tas, berjalan kemana-mana lalu di dalam tas itu isinya damai. Bukan sesederhana itu, tetapi damai yang dimaksud ini luar biasa. Ayat ini di dalam bahasa aslinya yang dijelaskan, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris versi King James itu di situ dipakai kata peacemaker, artinya pencipta kedamaian, pembuat kedamaian, orang-orang yang mengusahakan damai. Itu artinya. Oleh sebab itu, untuk menjadi pembawa damai atau membuat damai, pembuat damai, menjadi orang-orang yang mengadakan damai, itu bukan sesuatu yang sederhana. Ini adalah sebuah proses perjalanan hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau orang sudah sampai di titik ini, dia sebagai pembawa damai, dia sebagai pembuat damai, dia sebagai orang yang menghadirkan damai, tentu orang ini adalah orang yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, dalam hal ini mari kita melihat setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yang harus terjadi, yang harus dialami oleh seseorang sehingga dia bisa menjadi seorang pribadi yang sanggup mengadakan damai, yang sanggup menjadi pembawa damai, yang sanggup menghadirkan damai dimanapun dia berada. Yang pertama, orang tersebut harus mengalami berdamai dengan Allah itu sendiri. Jika seseorang tidak pernah mengalami bagian ini, saya yakin mustahil orang akan menjadi pembawa damai itu. Orang akan mengalami kesulitan untuk membuat damai di mana ia tinggal. Orang akan mengalami kesulitan untuk menjadi penyelenggara damai dimanapun dia berada. Karena dia belum pernah mengalami perdamaian secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita lihat Roma pasal 5. Ayat 10 dan 11, ayatnya berbunyi demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Jadi poin yang pertama yang harus dialami oleh seseorang kalau dia mau menjadi seorang peacemaker atau pembuat damai, ia harus mengalami perdamaian dengan Tuhan. Berdamai dengan Allah itu penting. Peristiwa ini hanya terjadi ketika ia ada di dalam Tuhan atau dia sudah menjadi orang percaya. Nah, kematian Kristus di kayu salib itulah yang memperdamaikan kita dengan Allah di sorga. Tanpa itu, kita adalah seteru Allah atau musuh Allah. Nah, peristiwa itu bukan peristiwa yang sederhana. Itu peristiwa yang agung yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri di kayu salib. Dirinya sendiri menjadi korban supaya manusia berdamai dengan Allah. Betapa luar biasanya kita yang berdosa, kita yang tidak layak, kita yang seharusnya mati dihukum, tetapi didamaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, kita akhirnya menjadi berdamai dengan Bapa di sorga.
Nah, tentu saja itulah yang membuat orang akhirnya merasa sangat bersyukur di dalam Tuhan, hidupnya sudah damai dengan Tuhan. Tuhan melihat kita tidak ada masalah lagi, kita pun di hadapan Tuhan menjadi lega. Itulah damai yang terjadi antara manusia dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu bagian yang kedua yang harus dimiliki atau harus dialami, harus terjadi kepada orang yang akan membawa damai adalah orang ini harus mengalami berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang tidak kita sadari, rupanya kita dalam banyak hal belum berdamai dengan diri sendiri. Satu contoh, misalnya kita sedang berhadapan dengan seseorang dan dari situlah kita mengalami yang namanya hati yang sakit. Nah, lalu dalam hal ini firman Tuhan jelas berkata, ampuni dia. Tetapi ego kita, hati kita berkata, tidak, sakit sekali Pak. Sulit, rasanya tidak mungkin. Nah, dalam hal inilah kita berjuang untuk berdamai dengan diri sendiri. Kalau di dalam hati kita belum keluar pengampunan, belum membuat satu keputusan, oke, saya mengampuni, itu artinya sama saja kita belum berdamai dengan diri sendiri. Ini sifatnya batiniah, bukan hanya secara lahiriah kita berdamai, tetapi yang dituntut oleh Tuhan adalah kita berdamai dengan diri sendiri. Dalam hal ini lebih banyak kaitannya dengan hal-hal yang batiniah. Ini menyangkut kedalaman hati seseorang, dan ini menjadi dasar yang penting. Kalau di dalam area itu orang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, maka akan sulit orang menjadi pembawa damai. Gimana mungkin kita belum berdamai dengan hatinya sendiri, belum berdamai dengan egonya sendiri, dia menjadi pembawa damai. Itu akan sulit. Nah, lalu bagian yang ketiga yang harus dialami oleh orang kalau dia mau menjadi pembawa damai adalah berdamai dengan semua orang. Nah, kalau antara kepada diri sendiri sudah beres, lalu bagaimana dengan kepada orang lain atau kepada semua orang? Ini pun harus beres. Artinya kita sanggup berdamai dengan siapa saja. Kita tidak pernah peduli lagi tentang harga diri kita terlalu sombong, kita tidak berpikir itu lagi, tetapi kita mau rendah hati, kita mau berdamai dengan semua orang. Nah, praktek konkret yang disarankan oleh Tuhan Yesus sendiri, Ia mengajarkan dalam Matius pasal 5 juga, ayat 23 sampai 25 dan ayat 39 sampai 42. Ini tentang bagaimana kita harus berdamai dengan semua orang. Nah, perdamaian ini bukan lagi secara fisik yang nyata, tetapi sampai luar dalam kita harus berdamai. Ayatnya berbunyi demikian, saya bacakan untuk kita semua. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil.
berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Dari beberapa ayat ini jelas bahwa kalau kita mau menjadi seorang pembawa damai, kita sendiri harus mau berdamai dengan semua orang. Bagaimana kalau kita sendiri belum berdamai dengan semua orang, lalu kita membuat acara perdamaian? Tentu ini saja seperti orang buta menuntun orang buta. Kalau yang menuntun buta lalu ia masuk ke dalam lubang, maka yang dituntun juga akan sama, masuk ke tempat yang sama. Nah, itulah sebabnya penting 3 hal ini. Yang pertama, kita harus lebih dahulu mengalami pendamaian dengan Tuhan Allah. Yang kedua, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, dalam hal ini lebih banyak di area hati kita. Ego kita harus ditekan habis sehingga kita berdamai. Sudahlah, itu tidak penting lagi. Yang penting hatimu sekarang damai. Lepaskan pengampunan. Dan bagian yang ketiga, suka tidak suka, kalau kita mau jadi seorang yang membawa damai, kita harus juga berdamai dengan semua orang. 3 syarat ini jelas dan ini mutlak diperlukan kalau kita mau menjadi seorang peacemaker bagi kerajaan Allah. Membawa damai itu adalah misi kerajaan surga. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai, artinya dialah nanti yang akan memerintah sepenuhnya sebagai Raja, dan kerajaan itu adalah kerajaan damai. Nah, saat ini mari kita bersama-sama merenungkan apakah selama ini kita sudah benar-benar mengalami damai yang Tuhan sarankan. Apakah selama ini kita sudah berdamai dengan Tuhan? Apakah selama ini kita sudah berdamai dengan diri sendiri? Apakah selama ini kita sudah mau berdamai dengan semua orang? Ini menjadi penting. Baru setelah itu kita bisa menjadi pembawa damai seperti yang disebutkan dalam Matius pasal 5 ayat 9 ini. Berbahagialah orang yang membawa damai. Hal membawa damai atau pembawa damai itu memiliki misi yang luar biasa untuk kerajaan Allah. Yang pertama, pembawa damai itu akan membuat perdamaian di tengah-tengah konflik. Salah satu contohnya, kalau ada jemaat yang berkonflik, dia akan datang ke situ dan mengadakan perdamaian. Dia akan berjuang mengadakan supaya antar mereka bisa berdamai dengan benar. Ada yang dikorbankan di situ, mungkin dia tidak diterima, mungkin dia malah dibenci dan lain sebagainya. Tetapi dia berjuang untuk mengadakan damai di antara mereka yang sedang berseteru. Nah, ini misi yang pertama. Jadi pembawa damai itu dia akan datang dengan damai Kristus, dan dia akan membuat orang yang sedang ada konflik itu untuk diusahakan supaya mereka berdamai di dalam Tuhan. Suami dengan istri diperdamaikan. Kita datang sebagai pendamai di situ. Dan di mana-mana setiap ada permasalahan tentang perseteruan, kita akan bisa membawa damai itu di tengah-tengah mereka. Itulah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai. Lalu bagian yang kedua, misinya adalah mendamaikan orang berdosa dengan Allah. Jadi pembawa damai itu seperti Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi, dia bawa damai supaya manusia kembali hubungannya damai dengan Tuhan Allah di surga. Hal yang sama, orang yang membawa damai juga memiliki tugas seperti itu. Jadi inilah yang harus dikerjakan oleh si pembawa damai. Inilah kehidupan sehari-hari yang dimunculkan secara alami. Dia akan berjalan kemana-mana,
dengan membawa damai itu. Inilah dua misi besar yang diemban oleh si pembawa damai itu. Dia akan menghadirkan damai di tengah konflik, dia juga akan membawa orang berdosa untuk berdamai dengan Tuhan Allah. Nah, lalu aspek berikutnya yang akan dinikmati oleh si pembawa damai adalah pembawa damai akan hidup dalam damai sejahteranya sendiri. Inilah hukum. Kalau dia kemana-mana bawa damai, dia pasti hatinya damai sejahtera. Kalau kemana-mana yang dia bawa selalu damai itu, maka dia sendiri pun akan merasakan damai sejahtera itu di dalam Tuhan. Tetapi dalam hal ini bukan berarti tidak ada masalah. Pembawa damai akan menikmati damai sejahtera itu bukan berarti semua mulus-mulus saja, semua lancar-lancar. Tidak. Justru pembawa damai itu kadangkala juga tidak diterima, bahkan ditolak, dimusuhi. Kita terlalu banyak lihat model yang seperti ini. Orang punya maksud baik untuk memberikan kedamaian, tetapi ditolak. Itu sama seperti Tuhan Yesus sendiri juga ditolak di bumi ini. Kedatangannya untuk membawa damai ditolak oleh orang-orang yang harusnya menerima lebih dulu. Nah, itu konsekuensi. Ini adalah hukum yang wajar. Karena kerajaan Allah itu misinya adalah terang, tetapi kegelapan tidak terima. Kalau kita membawa damai ke tengah-tengah kegelapan, tentu saja akan banyak tantangannya. Tetapi si pembawa damai itu sendiri, dia akan hidup dalam damai sejahtera Allah. Nah, bagian ayat firman Tuhan ini, si pembawa damai itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Inilah identitas anak-anak Allah. Kemana-mana dia akan membawa damai Allah itu. Kemana-mana dia akan membawa shalom. Kemana-mana dia akan menebarkan damai sejahtera. Inilah yang terjadi. Jadi KTP kita sebagai anak-anak Allah adalah, identitas kita adalah pembawa damai. Kalau kita kemana-mana nggak bawa damai, kalau kita kemana-mana tidak bawa shalom itu, maka sebenarnya kita ini anak siapa? Karena jelas dalam ayat itu berkata bahwa anak-anak Allah adalah mereka yang membawa damai. Oleh sebab itu kata shalom ini sebenarnya adalah kata yang sangat luar biasa, yang tidak bisa disamakan dengan kata salam yang lain. Tidak sama dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tidak sama. Tetapi shalom adalah damai sejahtera bagimu, damai sejahtera juga bagiku, lahir dan batin. Itu shalom. Dan oleh sebab itu si pembawa damai, dia disebut anak-anak Allah itu bukan hal yang sederhana. Ini adalah penghargaan langsung dari Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus menyebut mereka adalah anak-anak Allah. Jadi bukan ketika kita membawa damai baru kita disebut anak-anak Allah. Membawa damai itu menjadi syarat untuk menjadi anak Allah, bukan. Tetapi membawa damai adalah jati diri, adalah predikat yang disandang oleh anak-anak Allah. Jadi kalau anak-anak Allah kemana-mana tidak bawa shalom, tidak bawa damai sejahtera, itu anak siapa? Kita di mana-mana selalu gampang, apalagi di kalangan gereja, ngomong shalom, 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 shalom. Tetapi yang terjadi bukan shalom yang dibawa, membuat masalah di mana-mana. Kemana dia pergi meninggalkan masalah.
Bagaimana dia berjalan membuat permasalahan. Itu namanya bukan peacemaker, tetapi menjadi seorang troublemaker di mana-mana. Dan yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita semua mengalami damai Allah, kita berdamai dengan diri sendiri, kita bisa berdamai dengan semua orang, dan pada akhirnya kita akan bisa menjadi pembawa damai kerajaan Allah itu sendiri. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kita, keadaan kita di rumah? Apakah suami membawa damai di tengah-tengah keluarga? Apakah istri juga membawa damai di tengah-tengah keluarga? Apakah anak-anak juga membawa damai kekasih Kristus itu? Nah, ini harus menjadi perenungan kita. Tidak usah kita bermuluk-muluk bicara membawa damai ke tengah-tengah dunia yang sangat luas ini. Mari kita mulai dari keluarga dulu. Sudahkah kita membawa damai di tengah-tengah keluarga kita? Kalau kita ngomong shalom-shalom tetapi istri kita tertekan, itu tandanya kita belum bawa damai. Kalau kita ngomong shalom-shalom tetapi suami kita menderita, itu artinya kita belum membawa damai sejahtera Allah itu. Mari kita mulai dari hal yang paling kecil. Kita mulai praktek di rumah kita masing-masing. Bawalah damai dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk membawa damai dimanapun kita berada. Mulai dari rumah. Jadilah pembawa damai, karena disitulah letak kebahagiaan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi kita akan berbahagia kalau kita bisa menciptakan damai itu. Kita akan merasakan sukacita di dalam Tuhan, berbahagia diberkati di dalam Tuhan, kalau kita bisa menciptakan, membuat damai di lingkungan kita sendiri. Kalau kitanya sendiri menjadi masalah di situ, mari kita datang kepada Tuhan, kita bertobat. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian kita sepenuhnya. Kita menjadi pembawa-pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Dengan begitu kita sedang melaksanakan misi kerajaan Allah, kita sedang melaksanakan kehendak Allah, kita sedang mengikuti perintah Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Allah Immanuel itu nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami semua untuk bukan hanya memahami apa itu damai di dalam Tuhan, tetapi kami boleh hidup di dalamnya, bahkan menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, meteraikan firman-Mu, pimpin kami terus, supaya kami dapat berjalan untuk membawa misi kerajaan Allah, yaitu membawa damai ke tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu dimanapun saat ini kami semua berada, dan biarlah Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna itu, Allah Immanuel itulah yang akan terus menolong kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera yang daripada Allah itu terus memenuhi hidup kami semuanya. Amin. Shalom, selamat bergabung dengan ibadah online GDI Ebenezer Bandar Lampung. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga sukses selalu. Tuhan memberkati.
Sehubungan dengan adanya kebijakan social distancing, maka kegiatan ibadah raya Minggu diadakan secara online, setiap hari Minggu jam 9 pagi, lewat halaman Facebook Gidi Ebenezer dan YouTube Gidi Ebenezer BL. Untuk kegiatan komsel, tetap diadakan dalam bentuk online, dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Mari kita tetap menjaga hubungan persaudaraan kita. Atas perhatian seluruh jemaat Gidi Ebenezer Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Roma pasal 12 ayat 18 berbunyi demikian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mari arahkan hati pikiran kita seluruhnya kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah hari ini dan menerima berkat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.